Keuangan, materi tentang leasing. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Muhammad Nurizki Saleh, Rifsyah Rifansyah, Ridwan Mustaqim, Syafia Nukori, dan Syafira Mawardiah. Langsung saja kita bahas materinya. Leasing adalah setiap kegiatan pembiayaan oleh bank atau lembaga dan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan atau perorangan untuk jangka waktu tertentu. Yang selanjutnya ada manfaat leasing. Yang pertama, fleksibel. Struktur kontrak dalam leasing dapat disesuaikan dengan kebutuhan lease. Yang kedua, tidak perlu jaminan. Dalam leasing, hak kepemilikan sah atas aktiva yang di-lease serta pembayaran lease sesuai pendapat oleh aktiva dapat menjadi jaminan bagi lease itu sendiri. Yang ketiga, ada kepastian hukum. Baik pihak lessor maupun lease mendapatkan kepastian hukum karena ada peraturan yang tidak dapat dibatalkan. Capital saving. Lembaga pembiayaan pada umumnya memberikan pembiayaan sebesar 100% pada nasabahnya. Yang kedua, pelayanan yang cepat. Biasanya prosedur pembiayaan cukup sederhana dan cepat. Ketiga, cara mendapatkan aktiva. Seringkali leasing merupakan satu-satunya pilihan ketika perusahaan ingin melakukan modernisasi untuk meningkatkan produktivitas, namun kesulitan dalam hal pendanaan. Fungsi leasing sebenarnya tidak jauh berbeda dengan fungsi bank, yaitu menyediakan produk pembiayaan jangka menengah mulai dari tenor 1 tahun hingga 5 tahun. Lalu apa yang perbedaan leasing dengan bank? Secara umum, bank hanya memberikan pinjaman dalam bentuk uang, dana, atau cash. Sedangkan leasing dapat menyediakan produk pinjaman dalam bentuk barang yang kemudian barang tersebut dicicil secara kredit. Selanjutnya adalah jenis-jenis leasing. Yang pertama, finance leasing atau sewa guna usaha pembiayaan. Pada jenis ini, pihak penyewa atau lease akan memilih barang modal yang dibutuhkan oleh perusahaannya. Ia melakukan sebuah pemesanan dan pemeriksaan untuk barang modal yang menjadi objek transaksi leasing tersebut. Yang kedua, operating lease atau sewa menyewa biasa. Operating lease yaitu suatu pihak lessor membeli barang modal dan menyewakannya kepada pihak lessor. Yang ketiga adalah sales type lease atau sewa guna usaha penjualan. Jenis leasing ini, produsen barang atau pabrik ikut berperan sebagai perusahaan leasing. Yang keempat, leverage lease. Jenis leasing ini tak hanya melibatkan pihak lessor dan pihak lease. Yang kelima, cross-border lease. Jenis leasing yang terakhir ini dilakukan melewati batas suatu negara. Dengan kata lain, pihak lessor dan pihak lease berada di dua negara yang berbeda. Oke, kita bisa ke selanjutnya yaitu di sini ada proses dan cara kerja leasing. Seperti yang telah dijelaskan pada bagian produk leasing, untuk proses dan cara kerja leasing tentunya tergantung jenis pembiayaan yang dipilih. Namun, secara garis besar, proses kredit di leasing hampir sama dengan kredit di bank, seperti adanya agunan, down payment, tenor jangka waktu atau kredit, besaran cicilan, dan adanya biaya-biaya terkait. Dan berikut ada beberapa hal yang mesti diperhatikan. Metode pembayaran leasing. Besarnya pembayaran sewa setiap periodenya ditentukan oleh faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama, nilai barang modal. Yang kedua, simpanan jaminan atau security deposit. Yang ketiga, nilai sisa atau residual value. Yang keempat, jangka waktu. Dan yang kelima, tingkat bunga. Pihak-pihak yang terlibat dalam leasing. Yang pertama lessor, yang kedua lessee, yang ketiga supplier, yang keempat kreditur. Untuk memenuhi kebutuhan modal nasabahnya. Kedua, captive lessor. Perusahaan sewa guna merupakan anak perusahaan supplier. Ketiga, lease broker atau packager. Perusahaan hanya melakukan fungsi broker. Packager yaitu mempertemukan antara perusahaan yang membutuhkan barang dengan pihak lessor. Ciri kegiatan sewa guna usaha. 1. Perjanjian antara lessor dengan lease. 2. Berdasarkan perjanjian sewa guna usaha, lessor mengembalikan hak pengguna
barang kepada pihak lease. Ketiga, lease membayar kepada lessor. Yang keempat, lease mengembalikan barang tersebut kepada lessor pada akhir periode yang ditetapkan terlebih dahulu dalam jangka waktunya kurang dari umur ekonomis barang tersebut. Kelebihan leasing sebagai sumber pembiayaan. Yang pertama, pembiayaan penuh. Kedua, lebih fleksibel. Ketiga, sumber pembiayaan alternatif. 4, off balance sheet. 5, arus dana. 6, proteksi inflasi. 7, super pelunasan kewajiban. Dan ini adalah studi kasusnya. Dan yang selanjutnya adalah pembahasannya. Thanks for watching my video.